Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan, untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau merasakan begitu besar kasih Tuhan untuk kehidupan kita. Kesehatan yang masih Tuhan beri buat kita. Kecukupan yang masih Tuhan beri buat kita. Sukacita, damai sejahtera yang masih Tuhan berikan untuk kita. Setiap penyertaannya sempurna untuk hidup kita. Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Kita mau angkat pujian. Semusim berlalu, Engkau tetap peliharaku Tuhan. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu bersih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di
buat kasih-Mu yang tak terbatas untuk hidup kami. Kami sungguh merasakan kasih-Mu ya Bapa yang begitu nyata atas hidup kami. Ketika kami tidak layak, ketika kami penuh dosa, ketika kami lebih mementingkan dunia, memikirkan semua keinginan dunia, Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Setiap penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami membawa hati hidup kami kepada Tuhan. Untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa di hari kudus-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa, setiap pelanggaran kami yang menghalangi kami untuk datang kepada-Mu Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu Tuhan, Kau berikan buat kami untuk kami boleh layak Tuhan merasakan hadirat-Mu, layak untuk memuji, menyembah, beribadah di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dari awal hingga akhirnya ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau urapi setiap kami, Engkau urapi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Baik yang masih dalam perjalanan maupun yang sudah ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa melalui setiap puji-pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melanjutkan, kita akan disambut oleh Bapak Diakon Stefanus. Kami persilahkan. Baik, Salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, salam. Kita mengucap syukur pagi hari ini Tuhan memberikan kita penyertaan yang luar biasa. Kita diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bersama-sama kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, mari bersama-sama kita gunakan, kita arahkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita beribadah kepada-Nya, dan kita senangkan hatinya melalui puji-pujian, ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan hadirat-Nya. Dan nanti firman Tuhan yang akan terus membangun kehidupan Bapak Ibu kita semuanya, sehingga kita semakin kuat, semakin teguh, semakin bertumbuh menuju pada kedewasaan rohani. Selamat beribadah Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, demikian sambutan dari Bapak Diakon Stefanus. Kita akan melanjutkan kembali ibadah kita. Bapak Ibu, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa kita rasakan, kita senantiasa bersuka cita karena Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorai, kita mau meninggikan nama Tuhan, karena penyertaan roh Tuhan membawa kita kemenangan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau sama-sama angkat pujian, tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya. Dari segala yang tak kulihat,
Kita mau melanjutkan dengan membaca firman Tuhan, membaca ayat firman Tuhan yang nantinya akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari kita buka Alkitab kita 1 Tesalonika 5 ayat 23. Singer akan membantu untuk membacakan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita sudah merasakan berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berkat materi, berkat iman, sukacita, berkat-berkat yang bisa kita rasakan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan kembali dan memberikan persembahan perpuluhan buat Tuhan. Bapak Ibu di samping kursi Bapak Ibu sudah ada dua warna kantong persembahan ya. Kantong persembahan warna hitam untuk persembahan dan perpuluhan. Sedangkan kantong persembahan warna merah untuk persembahan pembangunan. Ya, silakan Bapak Ibu nanti memberikan sesuai dengan warna kantong. Memberikan kantong perpuluhan, silakan dimasukkan ke kantong hitam persembahan dan perpuluhan. Untuk warna merah, persembahan pembangunan. Kita mau berikan persembahan dengan ucapan syukur kita. Karena Bapa telah memelihara kita. Bapa surgawi memeliharaku. Kita mau sama-sama angkat pujian kepada Allah. Aku berharap di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu perang, Bapa surgawi memelihara. Aku berharap pada Tuhan. Aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Silakan dimasukkan Bapak Ibu. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa membawa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan. Kami mengucap syukur ya Bapa buat setiap berkat-berkat-Mu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami sungguh merasakan setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah ini kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati dan mengurapi setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan dengan sukacita, dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan yang diberikan Tuhan, supaya dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk setiap kegiatan di dalam gereja maupun di luar gereja. Engkau yang pakai Tuhan, Engkau yang urapi persembahan ini ya Bapa. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dan kerajaan Allah Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah persembahan kami berikan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena Tuhanlah jawabannya dari semua yang permasalahan kita. Tuhanlah jawaban.
Tuhanlah jalan keluar. Kita memerlukan Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menyiapkan hati, untuk menaikkan pujian. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kita mau katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi kita mau katakan, kemanakah Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Benar Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Katakan, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kepada Bapak Diakon Stefanus kami persilakan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Butuhkan
Mari kita bersama-sama berdoa. Seperti dalam pujian ini Tuhan Yesus, kami tidak bisa jalan sendiri. Karena sebagai manusia kami terbatas, kami lemah, kami tidak berdaya. Pagi hari ini kami mengaku di hadapan-Mu, kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Engkau. Dan kami memerlukan firman-Mu yang menguatkan kami. Yang terus boleh membangun manusia rohani kami Tuhan. Ini kami pada pagi hari ini. Ini umat-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan. Kami datang dengan penuh kehausan. Kami rindu hidup kami dipenuhi dengan firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas. Biarlah Engkau yang tidak terbatas melalui kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba, yang mengurapi hamba, yang memberikan hamba-Mu ini hikmat dan pencerahan. Sehingga apa yang Kau mau Tuhan, apa yang Kau rindu, itu yang hamba-Mu boleh sampaikan. Terima kasih, segala kuasa gelap penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja kuat di tengah-tengah kami. Dan kami boleh mengarahkan hati dan pikiran pendengaran kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami, karena kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya, salam. Saya percaya Bapak Ibu di tengah-tengah situasi kondisi yang memang belum kondusif, tetapi saya boleh melihat Bapak Ibu Saudara punya kerinduan yang kuat untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pandemi boleh terjadi, tetapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetapi yang sangat utama di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita punya Yesus. Amin. Kita punya Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang menyertai setiap umat pilihannya. Dan kita percaya bahwa penyertaannya dalam hidup kita lebih daripada cukup untuk boleh kita menapaki hari-hari bersama dengan Dia, meskipun kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Tesalonika yang tadi sudah dibaca ya. Kita akan menyimaknya kembali. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, Bapak Ibu Saudara bisa membukanya kembali. Mari kita akan simak baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bila ini boleh terus membangun kehidupan Bapak Ibu semuanya dan juga saya yang menyampaikan firman Tuhan, karena ini tentunya Bapak Ibu Saudara, karena firman Allah itu pedang bermata dua, saya harus mengalami terlebih dahulu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, firman Tuhan mengatakan demikian. Coba diresapi baik-baik ya, kita baca pelan, Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik. Semoga Allah, damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga, perhatikan baik-baik, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini apa yang menjadi penekanan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, memang kalau kita melihat manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ya, 3 bagian penting.
Saudara, manusia terdiri dari tubuh. Kita ini memiliki tubuh yang setiap hari harus kita rawat, setiap hari harus kita pelihara, setiap hari harus kita beri makan, ya makan jasmani. Ya. Apa yang Bapak Ibu suka, apalagi musim pandemi seperti ini, bagaimana kita harus memelihara tubuh ini, supaya tubuh ini terpelihara dengan baik. Tubuh yang terdiri dari panca indera ini yang diberikan oleh Tuhan, begitu sempurna, begitu luar biasa, harganya begitu mahal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau orang kehilangan satu ginjal itu harganya berapa? Kita tidak bisa mengukurnya. Oleh karena itu kita harus memelihara kesehatan itu dengan baik, merawat tubuh itu dengan baik, ya, supaya ketika kita di dalam kondisi sehat, bugar, kita bisa maksimal mengiring Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama. Kemudian yang kedua, di sana ada jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Saudaraku, jiwa juga perlu dipelihara, ya, dengan rekreasi, dengan kesenangan, dengan mengasihi, dengan dikasihi. Kalau jiwanya sakit bahaya, tubuhnya boleh sehat, tapi kalau jiwanya sakit bisa jalan-jalan, ya, tanpa henti, ya, sampai jauh malam karena sakit jiwa. Dan kalau di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara perhatikan, kenapa Rasul Paulus menempatkan roh pada urutan yang pertama? Tentu ini saudara-saudara mengandung satu pengertian yang penting, satu makna yang penting, bahwa esensi pusat hidup manusia sesungguhnya terletak pada roh. Karena sesungguhnya manusia itu adalah manusia rohani yang sangat penting dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau berbicara roh, ini berbicara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah. Maka perlunya, pentingnya bagaimana roh kita itu adalah roh yang sehat, roh yang kuat, roh yang terus terpelihara dengan baik, dengan sempurna. Supaya apa? Roh kita menjadi roh yang kuat, yang sehat. Mari kita perhatikan betapa pentingnya bagaimana Yesus itu turun ke dalam dunia. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima, Bapak Ibu semuanya bisa memperhatikan. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, perhatikan, telah menghidupkan kita. Yang dihidupkan adalah roh kita yang mati karena dosa. Karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi karena kasih karunia Allah, kemurahan Allah, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, roh kita dihidupkan kembali. Yang dulunya mati, dulunya terpisah, saudara-saudara, kita dipulihkan, dihidupkan kembali. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya bagaimana Alkitab atau firman Tuhan menekankan roh manusia, hidup manusia yang terdiri dari 3 bagian penting tadi. Tetapi penekanan pada pagi hari ini, saya tidak membahas bagaimana jiwa yang sehat, yang kuat, tubuh yang sehat, yang kuat. Saya ingin memberikan penekanan bagaimana kita memiliki yang namanya kehidupan secara rohani yang sehat dan kuat. Kalau kita ngadepin masalah Bapak Ibu Saudara, meskipun tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, tetapi kalau manusia batiniah kita, manusia rohani kita mengalami kekeringan, mengalami sakit, kita tidak akan mampu bertahan.
menghadapi badai pencobaan yang ada di dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, hidup di dalam Yesus, kemudian kita tidak berhenti sampai di sana. Tetapi Allah menghendaki bagaimana kehidupan manusia rohani kita terus dibangun. Kalau kita perhatikan bersama-sama dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6, 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu bisa perhatikan. 2 Korintus pasal 4 maksud saya, ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu bisa memperhatikan baik-baik. Mari kita akan lihat bersama-sama, firman Tuhan mengatakan demikian. Inilah kata Rasul Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kehendak Allah. Bagaimana manusia batiniah kita, manusia rohani kita, terus dari hari ke hari dibangun. Terus dari hari ke hari terpelihara dengan baik, terpelihara dengan sempurna. Itulah kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Cuman pertanyaannya pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita ini bisa membangun yang namanya manusia batiniah, atau kita bisa membangun yang namanya manusia rohani kita ini. Itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena saudara, sekarang orang itu sedang mengejar bagaimana penampilan secara fisik. Di dalam ibadah doa dan pujian hari Rabu kemarin, saya menyampaikan manusia itu melihat apa yang dilihat, ya, apa yang ada di depan mata. Tetapi Allah itu melihat hati. Makanya ketika Samuel, ya, Nabi Samuel mau mengurapi Daud sebagai Raja Israel menggantikan Saul, saudara-saudara, Isai itu menyodorkan anak-anaknya yang hebat secara perawakan. Ya. Ada Eliab, ada Abinadab, ada Syama, orang-orang yang perawakannya tinggi besar, orang-orang yang pada waktu itu sebagai prajurit, sebagai orang-orang yang bekerja di lingkungan kerajaan Saul. Maka kemudian ketika anak-anak itu lewat di depannya Nabi Samuel sempat terpesona dan kemudian dia bangkit berdiri, tetapi firman Tuhan mengatakan, aku menolaknya. Jangan pandang perawakannya, jangan pandang parasnya, ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Seringkali manusia itu lebih menekankan kepada hal-hal yang lahiriah. Saudara, kalau tadi di awal saya sampaikan, memelihara tubuh itu penting Bapak Ibu Saudara, penting. Bukan tidak penting, saya bukan mengabaikan hal itu. Tetapi saudara, mari kita melihat bagaimana yang sangat penting juga dalam hidup kita, kita membangun yang namanya manusia rohani. Yang pertama, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan 3 disiplin bagaimana kita bisa membangun manusia rohani yang sehat dan kuat, ya. 3 elemen ini, 3 hal ini Bapak Ibu Saudara yang akan kita renungkan bersama-sama, sehingga Bapak Ibu dan saya bisa menjadi umat Tuhan, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara mental, tetapi secara spiritual. Kita ini boleh menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Sehingga ketika goncangan terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan kemudian kecewa, meninggalkan Tuhan, kita mengeluh dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita tetap berdiri teguh. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita akan memperhatikan bersama-sama di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Bapak Ibu bisa memperhatikan bagaimana ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana supaya manusia rohani kita bisa dibangun menjadi manusia rohani yang sehat dan manusia rohani yang kuat? Kita mendisiplin diri, memberikan diri. Untuk apa, saudara? Kita mendisiplin, kita menerima, kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Lah biasa Pak itu. Ya memang biasa. Makan itu biasa enggak Bapak Ibu Saudara? Biasa. Tiap hari saya makan Pak. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini memang basic. Ini memang dasar, tapi inilah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa kemudian memahami, mengerti, kita mendapatkan rema dari firman Tuhan, kalau kita tidak membuka dari pintu yang pertama. Kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Ya, kita bersyukur, saya percaya Bapak Ibu semuanya, di sini kan usianya ya relatif masih muda-muda, memang sudah ada yang senior ya, tetapi kan semuanya bisa baca. Ya, kalau enggak bisa baca, misalnya kesulitan membaca, sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang baik untuk menunjang bagaimana mempermudah kita memahami firman Tuhan. Ya, ada Alkitab audio itu ya, kita bisa setel, ya kita bisa dengarkan. Setiap hari bisa Bapak Ibu Saudara. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tubuh ini, setiap hari kita butuh makan. Ya, wah saya sibuk Pak, enggak sempat makan. Enggak sempat makan Bapak Ibu kalau kita sibuk, mungkin Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu kemudian punya karir yang baik, pasti setiap hari makan, enggak akan melupakan makan. Karena tubuh kita membutuhkan asupan makanan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak akan mungkin orang sibuk kemudian seminggu tidak makan, kecuali sakit ya. Tidak akan mungkin itu. Jadi pasti akan makan. Karena itu sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Nah kalau berbicara saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana pentingnya firman Tuhan. Mari bersama-sama, kalau tadi Tuhan Yesus mengatakan manusia itu hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia rohani kita butuh firman Tuhan, butuh makanan rohani, butuh asupan yang bisa menopang, yang bisa menunjang. Dan setiap hari saudara-saudara, ada banyak hal yang kita dengar, ada banyak hal yang kita terima, yang itu akan mempengaruhi kehidupan kita secara rohani. Saudara bisa memperhatikan berita-berita sekarang itu sangat ngeri sekali. Oleh karena itu saudara, kalau saya memperhatikan di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 3 atau ayat 4 itu dikatakan, ya, pada zaman dulu Allah itu berbicara melalui para nabi. Tetapi sekarang ini saudara-saudara, Allah itu berbicara melalui perantaraan anaknya. Allah berbicara kepada kita. Cuman pertanyaannya saudara-saudara, ketika kita hidup, ketika kita mengawali hari, ketika kita memulai hidup di pagi hari, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang pertama kali berbicara kepada Bapak Ibu? Apakah dering telepon kita? Atau apa yang menarik? Siapa yang berbicara kepada kita? Itu yang penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Firman Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-16, mari kita perhatikan bersama-sama. Mazmur 119 ayatnya yang ke-16, saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan mengatakan demikian, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Perhatikan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada kata bergemar.
Pemazmur mengatakan, aku bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Kata bergemar itu artinya Bapak Ibu Saudara menyukai, kalau boleh dikatakan itu menjadi satu makanan kesukaan, menjadi menu utama ya. Kalau Bapak Ibu lihat dulu di dunia kuliner itu ya, ada Pak Bondan Prakoso, Pak Bondan Winarno itu ya, yang almarhum itu, yang sering berkeliling ya, mengicipi makanan di mana-mana. Saudara, ada makanan favorit kan? Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita punya menu favorit ya, saya sama istri kadang sama anak itu sering kalau waktu-waktu khusus biasanya pergi keluar, mesti ditarik, Pak, apa? Kalau makannya di Istana Mie biasanya sebut merek ya, itu biasanya saya sudah paten biasa gitu, nasi goreng, itu terus Bapak Ibu Saudara, saya biasanya nggak pernah pindah. Anak saya Chandra, apa lah ya gue? Biasa, cumi apa gitu. Anak saya yang satu, yang perempuan apa, Dok? Mesti mie terus. Dari awal sampai akhir gitu terus. Giliran istri saya, apa memang? Nasi putih wae. Engko aku soalnya sisa-sisa gua aku. Ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di sini kegemaran, bergemar, suka, mencintai. Daud begitu cinta, begitu mengasihi firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Itu yang terjadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena dengan firman Allah yang ada di dalam kehidupan kita, dengan kita memiliki sikap yang haus akan firman Tuhan, sikap yang sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan, disitulah iman kita bersama-sama akan terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman Allah. Inilah pentingnya saudara-saudara, bagaimana kita terus dapat menerima, merindukan, mencintai, mengasihi firman Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kalau kita memperhatikan dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3 itu, saudara bisa memperhatikan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di sini firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kunci suksesnya. Ya, kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ketika hati kita, hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan dari situ sesungguhnya menjadi awal bagaimana kita bisa meraih yang namanya keberhasilan, kesuksesan, cinta, gemar pada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itulah yang akan jadi satu kekuatan di dalam hidup kita. Bahkan saudara-saudara, ketika kita memiliki satu kehidupan rohani yang kuat, yang teguh di dalam Yesus, maka kita percaya segala tantangan, rintangan, sekuat apapun, kita akan tetap bisa berdiri tegak dan kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita perhatikan bagaimana supaya manusia rohani kita bisa sehat dan kuat. Yang kedua, kita mendisiplin dengan kehidupan doa. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, satu ayat yang pendek dikatakan tetaplah berdoa. Dan ya memang haruslah demikian. Kenapa Bapak Ibu Saudara?
Doa memang bukan kewajiban. Ya, di dalam doa Rabu saya sampaikan, doa itu bukan hanya kewajiban, tetapi doa itu merupakan sebuah kebutuhan dari kita. Kita ini butuh Tuhan, butuh berelasi dengan Tuhan, butuh membangun satu hubungan dengan Allah. Karena kita menyadari sebagai manusia kita ini terbatas. Saudara-saudara, sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang secara manusia kita tidak berdaya, kita butuh Tuhan. Dan untuk membangun yang namanya manusia rohani, elemen yang kedua, faktor yang kedua, kehidupan di dalam doa merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi, saudara-saudara, kalau kita melihat beberapa tokoh, bahkan kalau kita lihat dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri, di dalam Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35, di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Markus pasal pertama, ayatnya yang ke-35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yang dilakukan oleh Yesus ketika pagi hari, bagaimana Yesus menyendiri. Yesus menjalin satu hubungan dengan Bapa yang begitu kuat, yang begitu erat. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tokoh yang hebat dalam perjanjian lama, seorang Daniel. Doa itu merupakan sebuah kebutuhan hidup, sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya di dalam Daniel pasal 6 itu. Ketika dia harus berhadapan dengan hukum, dia harus kemudian dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi itu tidak membuatnya kemudian dia mundur, dia lemah. Tetapi saudara, justru dalam situasi kondisi yang demikian, ya, dia sudah membangun satu kehidupan doa yang dikenal dengan doa Daniel. 1 hari 3 kali dia menghadap ke arah Israel, ke arah Yerusalem. Untuk apa saudara? Untuk berdoa. Nah, inilah pentingnya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa membangun, mendisiplin diri. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau bangun pagi itu sesuatu yang sangat berat. Tetapi kalau kita mau mendisiplin diri, kita mau memulai, pasti bisa. Saya percaya, kita pasti bisa. Ya, di gereja kan ada sekarang doa online saya buat karena saya ingin bagaimana mengajak Bapak Ibu saudara juga mengambil bagian meskipun di rumah, ya, menyiapkan diri dengan baik. Jadi supaya kita bisa bersama-sama kemudian berdoa. Kalau hari Sabtu saya buka di sini supaya Bapak Ibu juga bisa ke sini, ya, mengambil bagian juga. Dan itu sesungguhnya masih sangat kurang. Secara pribadi, Bapak Ibu saudara, bagaimana di dalam kehidupan kita membangun diri di dalam kehidupan doa itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Berbicara doa merupakan hal yang sangat utama di dalam kehidupan kita. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa apalagi di saat-saat sekarang ini, di dalam situasi kondisi di mana banyak sekali hal-hal yang sulit. Kalau saya perhatikan di media sosial sekarang kan sedang langka itu minyak, sampai orang antri berderet-deret ya, orang rebutan di minimarket, di toko-toko sekarang pada langka. Bahkan ada guyonan, ya, ada sebuah pernikahan, mas kawinnya 1 liter minyak goreng dibayar tunai. Sampai dibuat parodi seperti itu, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kalau kita menyadari kita ini terbatas, maka kita akan kemudian membawa diri bagaimana kita menjalin satu relasi yang kuat dengan Tuhan, ya, menjalin satu relasi yang kuat dengan Kristus. Karena dengan demikian kita akan kemudian mengalami satu pembangunan, kita dibangun ya secara rohani di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa semakin kuat dan teguh. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara,
Bagaimana kita bisa kemudian memiliki kehidupan rohani yang sehat dan bertumbuh? Yang ketiga, kita bisa membangunnya dengan ibadah. Disiplin di dalam ibadah. Ya, sudah berulang kali saya menekankan bagaimana kita ini membawa keluarga, membawa anak-anak, membiasakan diri ibadah. Kalau anak-anak dibiasakan dari kecil, saudara, ibadah, pasti Bapak Ibu tidak akan kemudian kewalahan. Mari bersama-sama kita akan lihat ya 1 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8 ya, supaya kita lebih jelas apa yang menjadi dasar dari firman Tuhan. 1 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau orang pengen sehat badannya olahraga, ya ada yang sekarang sedang ngetren goes ya, sepeda, jalan, jogging, bisa melakukan banyak hal. Sekarang banyak olahraga yang berkembang. Itu untuk kemudian mencukupi atau bagaimana badan kita supaya bisa bugar. Penting memang Bapak Ibu Saudara. Tetapi juga yang tidak kalah penting bagaimana supaya kita ini tetap sehat secara rohani, tetap kuat secara rohani. Kita ini perlu ibadah. Jadi itu juga butuh yang namanya latihan, butuh yang namanya disiplin, butuh yang namanya sebuah komitmen. Kalau 6 hari kita sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja, mencari nafkah, saudara ada 1 hari. Paling tidak kita bisa kemudian memberikan diri, menyiapkan diri, kita bisa bersama-sama beribadah, mengajak keluarga beribadah, anak-anak diajar, anak-anak dibawa untuk beribadah. Itu sangat penting. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ya di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama itu, bagaimana Hana itu mendidik seorang Samuel ya, Bapak Ibu bisa lihat di dalam 1 Samuel. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, mari kita perhatikan ayatnya yang ke-24. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. 1 Samuel pasalnya yang pertama ayat 24. Di sini firman Tuhan mengatakan, setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu ya masih kecil betul kanak-kanak itu, yang dimaksud adalah Samuel. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Hana membiasakan diri membawa anaknya Samuel untuk apa? Untuk ibadah. Ya tidak heran ketika kemudian tumbuh menjadi besar, dia menjadi nabi yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan untuk bangsa Israel. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara ibadah memang harus dimulai sejak dini. Makanya saya senang sekali ketika orang tua kemudian punya komitmen, punya kerinduan bagaimana membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Saya sangat sedih Bapak Ibu Saudara, kalau melihat orang tua anaknya tidak ibadah, tidak dinasehati, dibiarkan, bahkan alasannya, wah masih ngantuk, biar tidur dulu. Saudara, kalau sudah jadi besar dan kemudian akan menjadi sulit sekali untuk dibentuk, untuk diajar, untuk dibiasakan. Makanya pentingnya dari awal sejak dini dididik di dalam Tuhan, dididik beribadah, didisiplin dalam ibadah. Itu akan membentuk jiwanya, akan membuat rohnya juga memiliki satu relasi dengan Tuhan.
sehingga hidupnya akan semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Seorang tokoh besar yaitu Yosua ya, di dalam Yosua pasalnya yang ke-24 itu memiliki satu komitmen yang luar biasa. Ketika berhasil menaklukkan tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan, di akhir hidupnya penekanannya adalah pada keluarga dan pada ibadah. Komitmen akhirnya di dalam pidato perpisahannya mengatakan, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara, ketika orang tua, ketika seorang ayah, seorang ibu memberikan keteladanan untuk apa? Membawa anak-anaknya beribadah. Pasti anak-anaknya akan menurut. Ketika kita kemudian hidup di dalam doa, maka anak-anaknya juga pasti akan melihat bagaimana kehidupan orang tuanya. Itu yang sangat penting yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi yang menjadi kesimpulan pada pagi hari ini, manusia itu terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya harus terpelihara dengan baik. Semuanya harus terpelihara dengan sempurna. Kata firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dan pagi hari ini, supaya roh kita menjadi roh yang kuat, roh yang sehat, maka harus dipelihara juga dengan baik, juga didisiplin dengan baik, dibiasakan dengan baik. Melalui firman, melalui doa, juga melalui ibadah. Ketiga hal ini yang merupakan hal yang dasar, hal yang basic. Tetapi kalau kita belum melakukan dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan seringkali mengalami keguncangan secara iman. Tetapi saudara, ketika kita melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, baik kehidupan di dalam firman, kehidupan di dalam doa, maupun dalam kehidupan kita beribadah, saya percaya Bapak Ibu akan terus bertumbuh, kita semua terus bertumbuh, semakin kuat dan semakin teguh di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan boleh terus memberkati Bapak Ibu dan kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Biarlah itu terus boleh membangun kehidupan seluruh jemaat-jemaat-Mu. Kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami terus semakin kuat dan teguh di dalam manusia batiniah kami, manusia rohani kami. Oleh karena itu Tuhan, betapa kami merindukan akan firman, persekutuan dengan Engkau melalui doa. Juga kami mendisiplin diri dengan ibadah di dalam hidup kami. Terima kasih, biarlah kebenaran firman-Mu terus membangun kehidupan kami, terus mengajar kami, dan terus membawa kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang
berseru, haleluya, berharap dalam Yesus. Katakan, kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Kudapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia menopang. Berseru, berseru, berharap, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Keadaan dalam tanganmu, tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari katakan bersama-sama, kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Kudapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, tak tinggalkanku, setia menopangku, setia menopang. Berseru, berseru, berharap, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Keadaan dalam tanganmu, tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya menutup dalam doa, mari kita akan memperhatikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 di gereja. Mohon semua yang hadir menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya untuk anak-anak muda. Kemudian yang kedua, pendaftaran kelas keanggotaan masih dibuka bagi Bapak Ibu yang belum menjadi anggota. Bapak Ibu yang jemaat-jemaat baru bergabung, silahkan nanti mengambil formulir yang ada di depan, ya bisa mendaftarkan diri. Ya, ini diperuntukkan bagi yang hendak mengajukan diri, yang akan dibaptis atau bagi para tamu simpatisan yang hendak menggabungkan diri
sebagai jemaat Gereja Baptis Telogomulyo, mohon segera mendaftar ke sekretaris gereja ya. Khusus minggu ini dengan Mbak Novita nanti di depan setelah ibadah ya. Perlu diketahui bahwa kelas keanggotaan ini bertujuan untuk mendasari kehidupan iman jemaat, ya iman Kristen jemaat, dan sebagai dasar bagi gereja untuk memberikan hak dan kewajiban jemaat untuk dilayani dan untuk melayani. Yang ketiga, mengingat situasi pandemi yang belum kondusif, maka semua persekutuan KPW dihentikan untuk sementara. Ya, keputusan ini akan dievaluasi apabila dalam 2 minggu ke depan ada perubahan, maka persekutuan KPW dapat berjalan seperti biasa. Ya, jemaat akan diinfo lebih lanjut apabila ada perubahan. Jadi karena banyak di antara jemaat yang saat ini sakit, maka KPW-nya harusnya ini minggu KPW tetapi ditiadakan terlebih dahulu. Kalau nanti 1-2 minggu ke depan pandeminya semakin turun, terkendali, ya semuanya sehat, kita bisa mengadakan lagi. Kemudian Bapak Ibu semuanya, yang kelima, gereja mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jemaat karena di masa pandemi pelayanan kasih untuk iuran sosial dapat terus berjalan. Mengingat bahwa iuran sosial ini adalah salah satu cara kita untuk saling menopang, mengasihi dan memperhatikan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang sakit dan yang sesuai ketentuan berhak menerima iuran sosial, mohon kesediaannya untuk menunggu karena hal ini berkaitan dengan proses pengumpulan iuran dari semua KPW. Dan gereja sangat memahami bahwa pandemi ini berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan sosial gereja. Ya, kami berharap Bapak Ibu bisa memahami hal ini, ya, berkaitan dengan sosial. Yang keenam, PAUD dan TK Bintang Kasih sudah mulai membuka pendaftaran siswa didik baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Pendaftaran dilayani setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 11 di kantor guru atau menghubungi Ibu Yohana, ya WA-nya sudah dibulutin ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengambil bagian di dalam pelayanan ini untuk mempromosikan sekolah kita yang sudah kita bangun dan juga izinnya sudah ada semuanya. Yang ketujuh, Bapak Ibu semuanya, gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa yang ada di gereja, yakni doa pagi online hari Selasa jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian doa Hana, doa kaum wanita setiap hari Selasa jam 15 di gereja, dan doa dan pujian setiap hari Rabu jam 6 sore di gereja. Kemudian doa serentak setiap hari Jumat minggu yang pertama dan ketiga di rumah masing-masing. Kemudian doa pagi tatap muka hari Sabtu jam 4:30 sampai 5:30. Untuk doa Daniel jangan lupa Bapak Ibu, sehari 3 kali kita menjalin hubungan yang semakin kuat dengan Tuhan Yesus. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan tidak usah saya bacakan, Bapak Ibu bisa membacanya sendiri dan bisa mengikuti setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang ada. Kemudian yang berikutnya, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama anak Eunike Delina Palusia, kemudian Ibu Marta Kristina Sari, Ibu Kristina Puji Astuti, Ibu Hana Setiawati, Ibu Yohana Erlindawati, kemudian yang terakhir Bapak Martinus Sugiono. Ya, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dikaruniakan dengan segala berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Itu Bapak Ibu semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri, bersama-sama kita akan berdoa.
Allah Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur pada pagi hari ini, karena kemurahan-Mu yang besar yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami bersama-sama boleh mengikuti ibadah, dan biarlah kebenaran firman-Mu terus membangun kehidupan kami seluruh jemaat-jemaat-Mu. Kami rindu secara manusia rohani kami terus dibangun, kami terus dikuatkan, kami terus diteguhkan ya Tuhan Yesus. Dan hal itu hanya dapat kami nikmati ketika kami hidup di dalam firman-Mu, juga kami hidup di dalam doa dan ibadah. Oleh karena itu, biarlah kami sungguh-sungguh boleh menerima firman-Mu dan melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa pagi hari ini menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan memberkati dengan segala berkat yang melimpah di dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat-Mu. Mereka boleh terus hidup taat setia, mereka boleh terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan hidup mereka semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan para pemimpin kami, untuk Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Tuhan memberkati dengan segala hikmat, marifat, kebijaksanaan, kekuatan, umur panjang ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang sudah memulihkan, menyembuhkan dari segala sakitnya. Dan hamba-Mu boleh terus dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk melayani Engkau melalui gereja-Mu di tempat ini. Para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD, Tuhan memberkati juga seluruh pengurus yayasan. Kami percaya tangan kasih kemurahan-Mu yang terus Kau curahkan ya Tuhan Yesus di tengah-tengah para pemimpin kami, para pelayan-pelayan-Mu, sehingga mereka semuanya boleh dipakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa pada saat pagi hari ini, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, Engkau yang mengurapi ya Tuhan setiap kegiatan-kegiatan gereja, supaya setiap kegiatan gereja boleh terus berjalan, dan kami percaya itu boleh terus Tuhan membangun setiap kami, menolong setiap kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hamba juga berdoa saat ini, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati, mengurapi, dan menjamah ya Tuhan untuk gereja-Mu dengan segala pergumulannya. Khususnya untuk gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 55 juta, juga kerinduan kami membeli tanah sebelah Tuhan, untuk pengembangan pelayanan kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu yang Kau curahkan ya Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga gereja-Mu diberkati, ada kesepakatan ya Tuhan dengan Bapak Miskun sebagai pemilik tanah, sehingga nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan untuk PAUD dan TK yang kami gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan mengurapi seluruh para guru, anak didik semuanya diberkati Tuhan. Dan melalui sekolah ini kami boleh memenangkan jiwa-jiwa buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami berdoa Engkau juga menolong, menjamah yang sakit saat ini. Mengucap syukur Bapak Pendeta yang sudah Tuhan sembuhkan, sudah pulang dari rumah sakit. Sekarang kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Bapak Gideon Yatman, Bapak Trimo, Ibu Trimo ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Bapak Hardianto, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus keluarga Bapak Ibu Atmoko yang isoman, keluarga Bapak Indra, Ibu Ina yang isoman Tuhan jamah. Kami berdoa buat Pak Yunus Amin Priyadi, Bapak Yeskiel Sunardi. Kami serahkan Bapak Budi Wibowo, kami serahkan juga anak Marcel, anak Devarel, mengucap syukur Tuhan. Bapak Ibu Sarmo yang Tuhan sudah sembuhkan, kami percaya terus Tuhan sempurnakan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lain ya Tuhan, yang masih isolasi mandiri Tuhan tolong.
Tuhan menjamah dengan kuasa-Mu, supaya mereka dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon berkat-Mu atas bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang terus Tuhan dipulihkan. Ekonomi khususnya segera bangkit kembali, juga pandemi terkendali di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang aman, tentram, dan damai. Dan melalui bangsa kami nama-Mu dipermuliakan, banyak orang boleh dimenangkan bagi Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, dipakai Tuhan untuk membawa negeri ini menjadi negeri yang aman, yang maju, yang semakin sejahtera. Kami berdoa untuk Jawa Tengah, Kota Semarang, kami bersyukur Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan Kau terus menolong, khususnya pandemi yang saat ini masih melanda Kota Semarang, Engkau yang menjamah, khususnya buat tenaga-tenaga medis diberkati dengan kekuatan dan kesehatan serta perlindungan, juga mereka boleh melayani orang-orang yang sakit terpapar ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, supaya dipakai menjadi alat-Mu di dalam memajukan kota ini, sehingga kota ini Tuhan jadi kota percontohan, karena kami percaya di dalamnya ada orang-orang yang hidup mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, daerah Telogosari Wetan diberkati, khususnya Bapak Lurah LPMK Babinsa, juga masyarakat sekitar yang ada di sekitar gereja. Kami mohonkan berkat-Mu yang Kau curahkan di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar gereja-Mu. Demikian juga untuk seluruh umat-Mu yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo, kami mohonkan berkat-Mu yang Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati keluarga lepas keluarga, saat mereka membangun kehidupan rumah tangga, diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang melimpah di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan terus mengurapi, memberkati, menjamah dalam usaha pekerjaan. Kami menyerahkan yang jualan, yang bisnis, yang saat ini Tuhan sedang bekerja, semuanya ditolong, supaya melalui pekerjaan itu mereka boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohonkan penyertaan-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau beribadah dengan tekun, setia, taat di hadapan Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.